Rahman Habib serta Reja Saputra dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Agroteknologi kelas AGT 3 ingin menjelaskan bagaimana teknik budidaya kelapa sawit dari masa pre-nursery atau pembibitan awal sampai proses pemanenan. Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perancangan tata letak ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi areal di sekitarnya. Tahap perencanaan tata letak ruang dikerjakan melalui serangkaian penelitian melalui sifat karakteristik lahan tersebut. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kecambah menjadi bibit untuk siap ditanam. Metode pembibitan kelapa sawit biasanya menggunakan polybag nursery atau bibit ditempatkan dalam polybag. Pembibitan polybag nursery dapat dibedakan menjadi single stage atau tidak ada pembibitan di awal, dan double stage melalui pembibitan awal. Perbedaan keduanya berdasarkan teknis pembibitan dan aplikasi di lapangan. Single stage artinya kecambah langsung ditanam dalam polybag besar, tapi pada double stage kecambah terlebih dahulu ditanam dalam polybag kecil atau pembibitan awal. Kemudian setelah berumur 2-3 bulan dipindahkan ke dalam polybag besar atau pembibitan utama. Pembibitan awal pre-nursery merupakan tempat kecambah kelapa sawit ditanam dan dipelihara hingga umur 3 bulan. Pembibitan menggunakan polybag yang melewati pre-nursery dan mid-nursery termasuk ke dalam model pembibitan double stage. Polybag untuk kecambah pada tahap pre-nursery adalah polybag ukuran kecil atau baby bag. Polybag ini memiliki ukuran panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tebal 0,14 cm. Media tanam digunakan untuk pembibitan pre-nursery berupa campuran tanah topsoil dan kompos dengan perbandingan 6:1. Setelah bibit berumur 2-3 bulan, bibit dipindahkan ke dalam polybag ukuran besar yang diatur ditata di rel pembibitan utama atau mid-nursery. Polybag yang digunakan dengan ukuran panjang 42 cm, lebar 33 cm atau berdiameter 23 cm dan tebal 0,15 cm. Polybag diberi lubang-lubang kecil untuk perforasi berdiameter 5 mm sebanyak 2 baris. Tanaman TBM yaitu tanaman belum menghasilkan buah ini adalah pemindahan dari masa nursery atau masa pembibitan kedua kepada pemindahan tanah. Tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pengertian tanaman belum menghasilkan atau TBM, masa sebelum panen dari saat tanam sampai panen pertama. Berlangsung 30-36 bulan, terdiri atas TBM 0 adalah menyatakan keadaan lahan sudah selesai dibuka, ditanami kacang penutup dan kelapa sawit yang sudah ditanam pada titik pancak. TBM 1 adalah tanaman pada tahun ke-1, 0-12 bulan. TBM 2 adalah tanaman pada tahun kedua, 13-24 bulan. TBM 3 adalah tanaman pada tahun ketiga, 25-30 atau 36 bulan. Pemeliharaan masa TBM ini banyak memerlukan tenaga dan biaya, dan merupakan penyempurnaan pekerjaan persiapan dan pembukaan lahan serta mempersiapkan menghadapi produksi tanaman. Kegiatan pada masa TBM meliputi konsolidasi, pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit, dan lain-lain, penyisipan tanaman, pemberantasan alang-alang, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan penutup tanah, pemupukan, kastarisasi atau sanitasi, polinasi, pemberantasan hama dan penyakit, pembukaan pasar atau jalan, panen, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Pemeliharaan piringan pohon harus bebas dari gulma agar tidak terjadi perebutan hara. Pembersihan gulma
dapat dilakukan dengan cara penggarukan, sekaligus memperbesar radius piringan menurut perkembangan tajuk tanaman. Penggarukan dilakukan dengan menggaruk bertangkai panjang ke arah dalam dan keluar piringan supaya tidak terjadi cekungan pada piringan, dan dijaga supaya pelepah daun tidak terpotong pada waktu penggarukan. Di wilayah yang memiliki tenaga kerja terbatas, pengendalian gulma dilakukan dengan cara herbisida pratumbuh. Pemakaian herbisida ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan abnormalitas pada pertumbuhan tanaman dan pembungaan seperti partenokarpi. Tanaman menghasilkan atau TM adalah tanaman yang sudah dipanen atau diambil hasilnya secara rutin. Umumnya, tanaman ini berumur di atas 3 tahun atau sampai 25 tahun sampai diremajakan kembali atau replanting. Tanaman menghasilkan merupakan tanaman kelapa sawit dengan kondisi lebih dari 25% sudah mulai menghasilkan TBS dengan berat lebih dari 3 kg. Sasaran pemeliharaan TM diantara mengacu pertumbuhan daun dan buah yang seimbang, mempertahankan buah mencapai kematangannya yang maksimal, dan menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman. 1. Konsolidasi tanaman adalah pemeliharaan pada setiap blok yang sudah ditanam untuk melihat kekurangannya, kemudian memperbaikinya, misalnya perbaikan pada teras yang rusak dan lain-lain. Kegiatan ini sekaligus menginventarisasi tanaman yang sudah mati, normal, tumbang, dan terserang hama berat atau penyakit. Kemudian ditentukan kegiatan untuk menegakkan pohon yang doyong maupun menyisir pohon yang mati. Semuanya harus dikerjakan secara teratur minimal 2 kali setahun. Pemeliharaan piringan pohon. Penyiangan dilakukan dengan menyingkirkan semua jenis tumbuhan dari permukaan tanah selebar piringan pohon yang telah ditentukan hingga tanah bersih dari rumput atau clean winding. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual atau menggaruk dan cara kimia atau penyemprotan. Penggarukan dilakukan dengan menggarus bertangkai panjang ke arah dalam dan keluar piringan supaya tidak terjadi cekungan pada piringan dan dijaga upaya pelepah daun tidak terpotong pada waktu penggarukan. Pemeliharaan jalan, benteng, teras. Pemeliharaan jalan meliputi pengerasan, penimbunan, pengupasan pada pendakian, perbaikan parit jalan, membersihkan rumput yang tumbuh, dan mempertahankan bentuk seperti semula. Selama masa TBM, ini memperlihatkan jalan terutama pengerasan perlu dilakukan karena frekuensi pemakaiannya akan meningkat, baik untuk pengangkutan para pekerja, pupuk, pengawasan, dan lain-lain. Jembatan atau titik kecil dan gorong-gorong yang belum ada harus dibangun dan jalan sementara yang dipakai saat penanaman ditutup. Jalan batas blok juga harus sudah dibuat. Pengendalian hama. Hama-hama tanaman yang umumnya dijumpai menyerang tanaman kelapa sawit belum menghasilkan adalah ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS. Serangan UPDKS mengakibatkan kelapa sawit kehilangan daun dan akhirnya secara signifikan akan menurunkan produksi kelapa sawit. Hama lainnya adalah kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros yang mengakibatkan potongan segitiga ke arah daun yang mengakibatkan daun rusak. Panen merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan kuantitas produksi. Tanaman kelapa sawit umumnya sudah mulai dipanen pada umur 3 tahun di kebun. Kerjaan panen meliputi pemotongan dahan dan buah, pengutipan berondolan, dan pengangkutan ke TPH.
Potensi produksi tanaman kelapa sawit ditentukan oleh jenis tanaman kelapa sawit, produktivitas, dan rendemen minyak jenis Tenetra. Selain itu, potensi produksi juga ditentukan oleh faktor pemeliharaan. Tanaman kelapa sawit yang dipelihara lebih sempurna akan menghasilkan produksi lebih tinggi. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh umur tanaman. Tanaman tua berumur lebih dari 15 tahun memiliki dahan yang lebih berat dibandingkan dengan tanaman yang muda. Dan itulah tadi video tentang penjelasan fase-fase kelapa sawit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.